Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang teks laporan hasil observasi. Nah, di teks laporan hasil observasi ini adalah materi terakhir pada semester ini. Nah, apakah itu teks laporan hasil observasi? Kita lihat video ini. Laporan hasil observasi atau LHO. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini juga disebut dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibahas atau dibicarakan itu objeknya tunggal, yaitu satu saja. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Maksudnya, informasi teks hasil observasi ini merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keempat, yaitu objek atau hal yang akan dibahas secara sistematis. Nah, maksud dari sistematis ini adalah terstruktur atau urut. Yang kelima, memerincikan objek berdasarkan definisi, klasifikasi, dan ciri objek. Kita lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, penyataan umum atau definisi umum. Nah, pernyataan umum ini mengandung beberapa keterangan umum mengenai subjek yang akan dilaporkan. Pernyataan umum ini mengandung informasi umum, contohnya nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan pada teks laporan hasil observasi tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang perincian bagian-bagian yang akan dilaporkan. Contoh, kita akan mendeskripsikan tentang hewan, bagian-bagian apa saja yang akan kita deskripsikan. Yang pertama yaitu tentang ciri fisik hewan tersebut, habitat, makanan, perilaku. Nah, misal lagi kita akan mendeskripsikan bagian tentang tumbuhan. Yang pertama yaitu ciri fisik tumbuhan tersebut, bunga, akar, buah, manfaat, dan nutrisi, dan lain-lainnya. Nah, apabila kita membahas tentang objek yang akan kita deskripsi bagian-bagian ini, yang pertama yaitu klarifikasi objek dari berbagai segi. Si objek dari berbagai segi ini misal dari segi bentuk sudut pandang atau karakter dan pada objek yang akan dideskripsikan. Yang nomor dua yaitu mendeskripsikan manfaat suatu objek. Jadi kita mendeskripsikan objek tersebut sesuai dengan manfaatnya. Yang ketiga yaitu sifat-sifat khusus tentang objek tersebut. Nah, pada deskripsi bagian biasanya mempunyai ciri bahasa yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan sebagainya. Contoh, selain itu, SMP Muhammadiyah 2 Kediri memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang menarik yaitu ekstrakurikuler tentang olahraga, keagamaan, jurnalistik, PM, ekstrakurikuler pramuka. Yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan ini berisi tentang ringkasan umum yang akan dilaporkan. Pada kesimpulan teks laporan hasil observasi ini bisa ada atau tidak bergantung teks laporan hasil observasi yang kita buat. Contoh, teks laporan hasil observasi yang Bapak buat yaitu simpulannya SMP Muhammadiyah menjadi sekolah favorit karena banyaknya prestasi yang diperoleh.
dari bidang akademik maupun non akademik. Nah, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata istilah. Kata istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau khas dalam bidang tertentu. Contoh kata erosi. Kata erosi adalah istilah untuk peristiwa pengikisan tanah. Yang kedua yaitu anatomi. Anatomi merupakan istilah dalam biologi untuk mengetahui letak dan hubungan bagian tubuh manusia. Yang kedua yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat untuk menjelaskan makna, keterangan atau ciri utama objek yang akan diteliti. Biasanya kalimat definisi ini ditandai dengan kalimat adalah, ialah, merupakan. Contohnya, tahu kuning adalah makanan khas kota Kediri yang terkenal dengan rasanya yang enak dan bertekstur lembut. Kita lanjut ke kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat pengelompokan suatu objek berdasarkan benda, proses atau aktivitas berdasarkan sifat atau ciri tertentu. Contohnya, aliran musik terdiri dari beberapa jenis yaitu pop, rock, jazz, dangdut, reggae, dan lain-lainnya. Nah, jadi kalimat klasifikasi itu kalimatnya mengelompokkan berdasarkan benda atau apa saja yang bersifat khusus. Kita lanjut ke penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Contohnya, ya, kita lanjut ke langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Yang kedua, menyusun kerangka laporan. Yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan dengan cara mencari informasi. Yang keempat yaitu menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. Yang kelima, menata informasi yang diperoleh sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Yang keenam yaitu memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf teks laporan hasil observasi. Sekian dari Bapak. Jika ada salah kata mohon maaf. Terus dukung channel YouTube SMP Muhammadiyah dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.